Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan menyakitimu. Dia pasti akan merasakan juga sakit lebih daripada yang pernah kamu rasakan. Ya. Jadi ketika mantan berkhianat, meninggalkan kita, meninggalkan sejuta harapan, mimpi-mimpi yang sudah kita bangun bersamanya. Apa yang kita rasakan? Sakit, kecewa. Ya. Bahkan sakitnya hati itu seringkali juga berdampak kepada fisik. Ya. Awalnya cuma sakit hati saja. Tapi karena kefikiran terus ya, sedih terus, suasana hatinya selalu bersedih begitu. Sehingga kemudian tidak nyaman atau tidak punya gairah dan semangat untuk melakukan apapun. Makan jadi kehilangan nafsu makan, tidur jadi sulit tidur. Akhirnya hatinya yang sakit juga menyebabkan fisiknya juga jadi jatuh sakit. Maka banyak orang yang dikhianati malah kemudian jadi kurus kering, jadi sakit-sakitan, dan seterusnya. Ya, nah, sekarang pertanyaannya, apakah mantan juga akan merasakan apa yang pernah Anda rasakan? Jawabannya pasti, ya. Karena apa? Karena semua hal, kesulitan, kesusahan, sakit, kekecewaan yang terjadi pada diri manusia itu disebabkan oleh tangannya sendiri, oleh ulahnya sendiri, oleh perkataannya sendiri, oleh perbuatannya sendiri. Ya. Kita nih kalau tidak mau punya banyak musuh, ya, maka kita harus selalu belajar respect kepada orang lain, menghargai orang lain. Kemudian kalau tidak penting-penting banget, tidak usah mengomentari orang lain. Ya, kalaupun kita harus mengomentari orang lain, kita akan memberikan nasihat kepadanya dengan cara yang baik, yang tidak membuat dia merasa harga dirinya menjadi terganggu. Ya. Jadi misal nih kita mau memberikan masukan kepada guru kita. Lagi ngajar tuh dia di depan kelas dan kita merasa kok ada yang salah ya yang dia ajarkan. Tapi kan kalau kemudian langsung di depan kelas kita bilang, "Pak, itu salah, Pak." Yang terjadi dia merasa malu, merasa dipermalukan. Nah, maka cara yang paling baik bagaimana? Setelah pelajaran, kelas sudah sepi, kita datang, "Pak, mohon maaf, Pak. Tadi sepertinya ada yang keliru. Ya, ini yang saya baca seperti ini. Apa saya yang salah? Apa saya yang salah dengar? Mohon untuk dikasih tahu." Itu cara memberitahu yang paling baik. Ya, tidak dengan mempermalukan orang lain. Nah, tetapi ketika orang tidak bisa menahan diri langsung tuh di depan kelas, itu yang Bapak sampaikan itu salah, akhirnya dimusuhi, akhirnya nilainya jadi sulit. Seharusnya bisa lulus dengan nilai yang bagus, jadi dipersulit, jadi tidak lulus-lulus. Akhirnya kuliahnya jadi terlambat, temannya sudah selesai semua, sudah wisuda semua,
dia tetap terganjal oleh satu mata kuliah tadi, jadi tidak lulus-lulus. Siapa yang menyebabkan dia tidak lulus-lulus? Dirinya sendiri. Ya, nah, begitu juga tuh dengan mantan. Ketika dia mengkhianati, ya, maka dia sedang mengundang turunnya doa-doa negatif untuk dia. Siapa yang mendoakan? Ya orang yang dia khianati, orang yang dia zolimi, orang yang karena ulah si mantan ini membuat dia jadi sakit hati. Secara alamiah, biarpun dia tidak berdoa, tapi lintasan hatinya, bisikan hatinya. Dan kita tidak pernah tahu dari bisikan hati itu yang mana yang Allah kabulkan. Ya, kan lagi sakit-sakitnya itu. Kemudian hatinya kemudian mengutuk. Ya. Mantannya dia kutuk. Ya, semoga kamu bangkrut. Ya, semoga kesombonganmu itu akan membuatmu jatuh dan seterusnya. Namanya orang sedang marah ya. Dalam hatinya berbisik begitu. Dan malaikat mengaminkan. Allah kabulkan. Terjadilah pada si mantan tadi. Begitu ya. Nah, jadi orang akan merasa sakit, bahkan lebih sakit ketika dia pernah menyakiti orang lain. Maka di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-30 kita diingatkan, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Kita lihat tuh, banjir. Kenapa terjadi banjir? Karena air tidak bisa mengalir dengan lancar. Kenapa air tidak bisa mengalir dengan lancar? Karena masyarakat membuang sampah ke sungai. Terjadi pendangkalan. Akhirnya airnya luber kemana-mana, jadi banjir. Siapa yang menyebabkan banjir? Wong alam semesta ini Allah ciptakan dengan keseimbangan. Yang menyebabkan terjadinya banjir tadi adalah ulah tangan manusia yang suka membuang sampah sembarangan ke sungai. Banjir bandang tuh, itu lebih dahsyat lagi tuh, seperti tsunami itu kan. Bahkan tidak ada hujan, tidak ada petir, tiba-tiba saja air turun karena hujannya di puncak gunung yang sudah gundul karena hutannya ditebang, ya. Karena hutannya ditebang, secara otomatis tidak ada lagi yang menahan gerakan air ketika turun ya, gerakan run off itu. Yang terjadi, masyarakat yang berada di bawah kan tidak ada persiapan, tidak ada hujan, tiba-tiba air turun. Siapa yang menyebabkan banjir bandang tadi? Ya ulah tangan manusia, menebang pohon, ya, kemudian menebang pohon dalam jumlah yang sangat besar, yang menyebabkan hutan menjadi gundul dan seterusnya tadi. Nah, itulah contohnya betapa apapun yang manusia lakukan itu pasti akan berbalik kepada manusia itu sendiri. Ya. Maka ketika mantan mengkhianati, membuat Anda sakit hati, maka itu juga akan pasti berbalik kepada dirinya sendiri, bahkan dengan rasa sakit yang mungkin akan berlipat-lipat lebih dari yang pernah Anda rasakan. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.
Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.